Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Solihin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bacaan surah Al-Fatihah, yang dimana bacaan surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dalam sholat kita. Ketika pembacaan surah Al-Fatihah tidak dibaca dengan tepat, baik dari segi makhrajnya, segi gunnanya, maupun dari segi matnya, maka sholat kita tidak akan diterima. Karena rukun yang seharusnya dilaksanakan dengan sempurna, tetapi sayangnya tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi atau bahkan sering terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Fatihah, insyaallah saya akan membacakannya sedikit, kemudian kita akan menjelaskan satu persatu dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik, kita mulai dari ayat yang pertama dulu, yaitu dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang perlu kita perhatikan dari ayat ini yaitu dari bacaan matnya. Karena kebanyakan dari kita yang membaca kata bismillah ini kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah itu. Salah karena mengapa? Matnya kelewatan, mat tobi'inya lewat satu harokat menjadi 3 harokat. Jadi yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya itu dua harokat. Kemudian ayat selanjutnya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang perlu diperhatikan di sini yaitu huruf ro dengan matnya. Misal Alhamdulillahi itu huruf ro-nya jangan terlalu tebal. Alhamdulillahi itu salah. Kemudian Alhamdulillahi rabbil ainnya di situ jangan terlalu panjang. Misal al-alamin, itu salah. Jadi yang benar Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Kemudian ayat selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah huruf ro dengan matnya juga. Jadi kayak ayat sebelumnya di lafaz basmalah, kata Ar-Rahmanir-Rahim itu jangan terlalu tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah.
Kemudian ayat selanjutnya Maliki yaumiddin. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini yaitu huruf kaf yang berharokat kasroh dengan kata ad-din. Jadi di sini huruf kaf yang berharokat kasroh itu nggak boleh dibaca misalnya dibaca dengan cepat Maliki yaumiddin. Itu salah karena seakan-akan itu huruf kafnya berharokat sukun. Padahal itu bukan berharokat sukun. Jadi baca dulu sesuai dengan makhrajnya, tempat keluar hurufnya di mana, sesuai dengan harokat hurufnya berharokat apa. Kan di situ kaf berharokat kasrah, jadi baca sesuai dengan harokatnya. Misal Maliki yaumiddin. Nah, itu. Kemudian dari kata ad-din. Jadi kebanyakan dari kalangan guru-guru SD yang mengajarkan kepada santrinya itu dari kata ad-din itu menjadi mi'din. Bukannya salah, gurunya bukan salah menjelaskan atau mengajarkan, tetapi dari santrinya itu yang cara bacanya salah. Tetapi gurunya juga membiarkannya. Seperti Maliki yaumiddin. Jadi di antara middin itu ada kayak ada alif atau hamzah yang berharakat sukun. Padahal itu salah itu. Tidak ada hamzah ataupun alif yang berharakat sukun di situ, enggak ada. Jadi yang ada dal berharokat tasydid, dan sebelum dal berharokat tasydid itu ada alif lam, maka itu hukumnya adalah hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Jadi yang benar Maliki yaumiddin. Nah, itu. Kemudian ayat selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang perlu diperhatikan dari ayat ini yaitu dari kata iya. Jadi kebanyakan dari kita yang membacakan ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu iyanya itu dihilangkan tasydidnya. Padahal seharusnya itu enggak dihilangkan. Misal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah itu. Jadi kebanyakan dari kita itu membaca kayak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau bahkan juga anak-anak kecil atau anak SD yang diajarkan sama gurunya, tetapi gurunya itu membiarkan kayak gitu aja. Jadi kayak gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi du panjang. Itu seharusnya itu tidak panjang itu. Karena di situ tidak ada mat tabi'i, tidak ada waw sukun. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah. Jadi yang seharusnya iya. Jadi ada penekanan di huruf iyanya. Iya, jadi ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Kemudian ayat selanjutnya Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dari huruf H, kemudian dari mustaqim. Nah, ingat bahwa huruf H itu keluarnya dari pangkal tenggorokan. Jadi dari keluarnya di bagian sini, bukan dari dada. Jadi kebanyakan yang keluarnya itu dari dada. Misal ihdinas sira begitu. Itu salah itu. Jadi dia usahakan keluarnya itu di bagian sini, pangkal tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu. Kemudian dari kata al-mustaqim. Nah, kemudian di sini kata al-mustaqim itu kebanyakan yang baca itu al-mustaqim, mustaqim. Jadi seakan-akan itu sinnya itu berubah menjadi sod.
Jadi mustaqim. Jadi yang seharusnya itu mustaqim. Nah itu karena so dia berada di geraham bagian atas, kemudian sin di bagian bawah. Nah, jadi cara pengucapannya karena di situ setelah mim ada kata sin, nah, kita tempatkan dulu posisinya, kita tempatkan sesuai makhrajnya kata sin. Sin kan dari geraham bawah. Nah, kemudian mustaqim. Nah, karena so berharap di apa? Kalau sod berada di geraham bagian atas, jadi kalau dibaca mustaqim, itu sudah salah arti. Jadi yang benar mustaqim. Nah itu. Kemudian ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian di ayat ini yang perlu diperhatikan itu dari kata apa ya? Dari huruf gha. Huruf gha dengan ayat yang terakhirnya. Kata yang terakhir. Kemudian kita jelaskan dulu huruf gha. Jadi cara pengucapan huruf gha di sini itu enggak terlalu tidak terlalu kasar kedengarannya, tidak terlalu keras. Misal ghairil maghdubi, itu udah salah, jadi go-nya sini enggak terlalu kasar atau tidak terlalu enggak terlalu keras. Jadi ghairil bukan ghairil, itu salah. Jadi yang benar ghairil maghdu. Kebanyakan juga kita yang mengucap maghdu itu menjadi ghairil maghdubi. Ini huruf gha itu bukan huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu ba, jim, dal, to, qaf atau baju di toko. Itu. Jadi di sini ghairil maghdu. Maghdu bukan ghairil maghdubi alaihim. Itu salah. Jadi yang benar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Kemudian dari kata ad-dallin. Ingat dari kata dallin. Huruf do, usahakan huruf do itu dibaca dengan sempurna. Bukan dibaca usahakanlah dibaca dengan sempurna, karena cuma Rasulullah SAW yang mengucapkan huruf do itu dengan sempurna. Kita sebagai umatnya hanya berusaha belajar bagaimana supaya huruf do ini dibaca dengan sesuai tuntunan Nabi. Kemudian waladdallin. Jadi huruf do-nya ini dibaca selama 6 harokat, karena hukumnya adalah mad lazim musaqqal qilmi. Kemudian setelah huruf do itu ada huruf lam berharokat tasydid. Lam berharokat tasydid. Nah, ini harus diperhatikan di sini, karena kebanyakan kita yang membaca itu waladdallin. Itu udah salah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tasydidnya. Waladdallin. Nah, itu. Jadi waladdallin. Jangan waladdallin. Salah. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini dapat memperbaiki bacaan teman-teman sekalian, dan insyaallah kedepannya bisa lebih baik dan lebih bagus lagi untuk diri kita, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak-anak kita kedepannya nanti, karena kitalah yang akan mengajarkannya bagaimana tata cara pembacaan surah Al-Fatihah yang baik dan benar.